terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 ini, saya akan mengomentari Rizik Syihab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara Rizik Syihab ini yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI, dan Pengadilan Tinggi DKI juga sudah menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hukumannya tetap selama 4 tahun. Dan sekarang setelah diputus Pengadilan Tinggi DKI, Rizik Syihab akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, diberi waktu pikir-pikir selama 14 hari, terhitung setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI. Bila sudah lewat 14 hari, Rizik Syihab tidak mengajukan banding kasasi, maka perkara Rizik Syihab sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau inkrah, dan Rizik Syihab tinggal menjalani hukuman selama 4 tahun potong tahanan sementara di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Tahanan sementara maksudnya adalah menahan Rizik Syihab selama proses penyelesaian perkaranya, mulai tahanan polisi, tahanan jaksa, dan tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan tahanan Pengadilan Tinggi DKI. Sebelum lewat waktu 14 hari, Rizik Syihab perlu mengajukan kasasi. Sebelum lewat waktu 14 hari, Rizik Syihab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu nanti kemungkinannya bisa terjadi, karena itu haknya daripada Rizik Syihab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tersebut. Kalau sudah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung nanti bisa terjadi 3 hal. Putusan Hakim Mahkamah Agung bisa tetap selama 4 tahun, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI. Putusan Mahkamah Agung bisa tambah berat, di atas 4 tahun, bahkan 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun bisa terjadi. Dan bisa juga tambah rendah, di bawah 4 tahun, bisa 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan lain sebagainya. Putusan Hakim Mahkamah Agung bisa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana atau bebas. Nah, inilah, jadi putusan Hakim Mahkamah Agung sebagai putusan akhir, tidak ada lagi upaya hukum, langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan potong tahanan sementara, langsung menjalani hukumannya dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, namanya menjadi narapidana. Nama-nama terdakwa ini setiap tahap persidangan ada namanya dan selalu berubah. Kalau selama dalam pemeriksaan polisi, namanya disebut sebagai tersangka. Kalau sudah ditangani oleh jaksa maupun diperiksa di muka persidangan, namanya terdakwa. Setelah diputus oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tinggal menjalani hukuman tersebut di penjara, namanya narapidana. Setelah selesai menjalani hukuman pidana, hukumannya tersebut disebut mantan narapidana. Jadi itulah saya lihat dalam perkara Rizik Syihab ini, dia perlu pikir-pikir mendalam terkait dia mau naik banding atau tidak. Karena dalam perkara banding itu ada 3 kemungkinan keputusan hakim. Putusan Hakim Mahkamah Agung itu bisa tetap 4 tahun. Bisa juga putusan Hakim Mahkamah Agung itu tambah berat, atau bisa juga bertambah rendah. Dan juga putusan Mahkamah Agung itu bisa juga nanti putusannya terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, yang dimaksud adalah bebas. Yang di sini saya lihat perlu pikir-pikir, jangan nanti setelah mengajukan kasasi ternyata dia
ternyata putusannya tambah berat, maka perlu dipikir-pikir dulu mengajukan itu. Tetapi jangan sampai lewat batas 14 hari. Karena nanti pikir-pikir dulu antara perbuatan yang pernah dilakukan dan lain sebagainya. Apakah dia banyak pemberatan hukumannya atau tidak. Kalau tidak banyak pemberatan hukumannya, ia mengajukan kasasi saja. Kemungkinan hukumannya bisa turun dari 4 tahun menjadi 2-3 tahun dan lain sebagainya. Tetapi kalau perbuatannya itu banyak alasan memberatkannya, mungkin putusannya itu bisa nanti menjadi 6 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Tambah berat. Karena jangan mengandalkan nanti untuk meringankan hukumannya itu melakukan demonstrasi kepada hakim Mahkamah Agung. Karena hakim Mahkamah Agung itu tidak boleh dalam menjatuhkan putusan, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Sifatnya dia independen. Jadi jangan mengharapkan tekanan-tekanan masyarakat dalam menekan hakim untuk menjatuhkan hukumannya agar perkara Rizik Syihab tersebut bebas. Karena hakim itu dalam menjatuhkan hukuman adalah bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dan sifatnya independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Nah, itulah harapan saya. Jadi kalau memang Ustaz Rizik Syihab tersebut sudah yakin, ajukan saja kasasi itu, karena itu merupakan hak. Tetapi nanti bisa terjadi hukumannya rendah, bisa hukumannya tambah tinggi dan sebagainya. Itu tergantung nanti pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab tersebut. Sekian dan terima kasih.